menjadi firman yang saya pegang, saya praktekkan dalam hal pekerjaan Pak Mas kemarin ingat, yaitu Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ingat, para prakasa, para pengusaha, para bisnismen, Tuhan Yesus. Mau ini ayatnya kalau bisa dibaca nggak sering, cuma saya nggak baca. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Di sini saya aplikasinya untuk menentukan saya menjadi meraih posisi-posisi yang strategis, posisi yang luar biasa. Saya tidak ngatok, saya tidak ikut diri, tidak ikut kanan. Saya yang saya lakukan firman ini, saya berlaku benar saja. Saya hidup benar. Dan hidup kebenaran saya, Tuhan memperlakukan aku. Jadi saya akhirnya diperlakukan Tuhan, bukan siapa. Sesuai dengan saya. Singkat saya, firman Tuhan juga dalam kamu bekerja berlawan bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan. Saya bekerja sungguh-sungguh. Sehingga di Araya waktu itu pertama kali dicari karyawan teladan. Siapa yang muncul? Saya. Itu karyawan pertama kali itu. Apa? Ya, apakah saya mencoba lobby seperti DPR lobby? Saya itu benar. Kebenaran saya dari mana? Bukan dari ilmu, dari sekolah. Firman yang mengajar saya. Firman yang mana? Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia. Jadi manusia rohani saya yang membuat saya tegas, sehingga saya hidup benar. Firman kan, background keputusan saya, background perilaku saya itu firman. Sangat ironis kalau saudara setiap hari tidak mengisi firman. Sangat ironis kalau setiap hari kita melangkah dengan apa kalau firman tidak menginspirasi dalam benak saudara mengambil keputusan yang salah. Dalam bekerja banyak peristiwa, saya ambil sepenggal peristiwa yang didasari dengan sangat firman Tuhan. Dengan Allah, aku akan melakukan perkara yang besar. Itu janji bagi semua. Jangan minder. Aku minum musuh perkara besar. Tuhan ngomong bisa kok. Aku akan melompati tembok. Itu janji Tuhan untuk kita. Dalam hal apa? Dalam bekerja, dalam menghadapi sesuatu yang sulit. Kalau ini ada firman, sehingga tidak gentar menghadapi situasi apapun. Ada satu peristiwa di mana saya selesaikan dengan keyakinan dan bahasa roh. Saya urus pemerintah kabupaten. Aturan main yang ada, kalau punya 1 hektar, 100 hektar misalkan ya, yang 60% itu berupa kartu efektif, yang 40% untuk prasarana jalan, taman, fasilitas apa. Itu aturan main, undang-undangnya. Nah ini ada 200 hektar. Kalau 200 hektar berarti ya 60%-nya harus bisa dijual, 40%-nya untuk pasuknya. Nah, Araya mau mengembangkan lapangan gol. Untuk lapangan golnya aja sudah 30%. Kalau itu jumlah berarti kan tidak masuk gitu. Kita pemikiran mungkin dipisah antara 100 hektar lapangan gol dan 100 hektar ini persentase nggak masuk. Saya maju kepala dinas Detakarya, terjadi perdebatan, dia mempertahankan undang-undang, saya mempertahankan filosofi saja, deadlock. Dan saya berdoa. Belalah kesaning Allah. Apa? Tahu nggak orang luar Jawa? Tidak dinyatakan kepala dinasnya ini ada temannya, datang temannya sahabat dekat, kayak itu sudah lama lah ketemu. Ayo, dia
terselimut, apa terselimut. Topik yang saya perdebatkan deadlock tadi, dia akhirnya berbicara, dia senang, ini maksud kita datangnya. Tidak ada di peristiwa. Saya cerita ke bos saya kejadian seperti ini, saya kasih bentuk kondisi yang seperti ini saya jadi bukan hebatnya saya mau meyakinkan kan logika yang benar. Nggak tahu, bos-bos saya nggak ngerti ya bahasa roh, ada peristiwa. Ini sepenggal banyak ya, nanti juga ada sepenggal lagi cerita yang cukup, yaitu mengenai tol pada malam yang sekarang setiap hari karena macet sudah dibutuhkan, sudah diwacanakan mau dibangun. Ya, tol itu mengenai sudah ada bangun tol itu sampai ada wilayah yang kebelah tol, kebelah tengah-tengah itu. Waktu kalau rumah di belah tol ya nggak lucu gitu. Tapi untuk mengumpulkan itu infrastruktur sangat banyak. Saya dapat tugas untuk menggeser jalan tol. Saya ke kabupaten, Pak ini ada gini, ada rencana di Bogor. Ini bukan domainnya kabupaten. Waktu itu saya ke provinsi, ke Bapeda, provinsi. Foto saya ke provinsi. Pak, saya ini ada kondisi seperti ini, Pak area di belah jalan tol. Bukan domainnya provinsi, pusat. Jalan tol itu urusi pusat. Akhirnya kita nyari pusat itu sopo. Semua itu untung ada Mbak Google ya, tanya. Nggak ketemu. Akhirnya ketemu namanya seorang direktur teknik yang ngurusi secara teknik. Saya telepon, nggak diangkat. Nah, itu saya. Tapi saya ingat dengan alat aku akan melakukan perkara itu dengan alat keyakinan itu yang mendorong. Akhirnya ini saya bisa cerita sedikit, mudah-mudahan ini bukan sebuah kesombongan, saya bukan besar. Saya Silvanus, saya Silvanus ini, saya direktur teknik di perusahaan terbesar di Malang, ada kendala ini, saya membantu apakah bisa langsung orangnya dulu. Padahal identitas cuma gitu aja orangnya dulu. Nanti kalau saudara melamar pekerjaan, orang-orang besar sampaikan, nama saya Sapitri, saya anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Oh, itu lebih dasar daripada jabatan dan ada singkat cerita, karena kasih karunia Tuhan bisa berlaku panjang, tetapi kita bisa melakukan perkara-perkara besar bukan karena kita mampu, tapi janji Tuhan itu. Janji Tuhan yang membuat kita yakin dan jangan minder mau ke aku kawan itu ini sopo ini kan ada nyari orang itu mau menghadap pejabat tinggi, pejabat pusat, minder, berpikir dia manusia, makan nasi yang sama, kenapa minder? Justru kita yang Allah. Ini yang membuat kita siapa aku tak peduli jabatan kerja apa ada roh Allah, kita ngomong ini sebagian ya. Ini tadi problem dalam pekerjaan. Bagaimana menyikapi saya hidup. Ini problem dalam pasangan hidup. Siapa yang di sini bergumul pasangan hidup? Eko ya. Pergumulan mengenai pasangan hidup, pergumulan yang menyayat hati. Amin. Ini keputusan besar dalam kehidupan manusia. Keputusan dengan siapa kita menikah. Karena itulah kita akan masuk neraka atau masuk surga di sini. Saya di dalam menentukan pilihan hidup mengenai pasangan, background saya adalah pengajaran
pasti ganti dalam manusia wajar. Saya naksir orang, saya naksir ditolak, dia naksir saya tolak. Di masa-masa saya berhubungan pasangan hidup, ada prinsip bahwa orang musuh saya itu satu. Siapakah itu? Itu problem. Kalau tulang musuh itu banyak terjadi di mana-mana, di kampus, di pasar, di mall. Itu tulang musuh. Apakah itu tulang musuh saya? Bagaimana dia itu berdosa? Saya itu untuk menemukan ini yang susahnya setengah mati. Betapa kalau dalam hal sembrono orang akan pakai, kita percaya setelah kita mencari kehendak Tuhan, ada pengajaran Tuhan dan menjadikan Tuhan atas hidup kita, menjadikan Tuhan atas pekerjaan kita, menjadikan Tuhan atas pasangan hidup kita. Apa maksudnya menjadikan Tuhan? Tuhan sebagai kurios, penguasa, penentu dalam hidup saja. Bukan saya menentukan, Tuhan mau tidak mau, itu harus jadi istri saya. Saya jadi kurios yang menentukan, tetapi Tuhan yang susah saudara prakteknya. Makanya saya katakan mencari pasangan hidup adalah suatu peristiwa yang menyayatkan misalnya. Berdoa, bergumul, mencari. Saya sudah dekat, cocok, bukan anak Tuhan, dinasihati, ya sudah anak Tuhan, sudah jalan berdua, tapi berdoa tidak ada damai secara bukan cocok ya, pelajaran SD masih panjang. Akhirnya ya tidak, saya berdoa, akhirnya ketemu dia tetap itu pun ditolak. Sangat ini sekarang saudara lihat masalah suatu sebuah peristiwa, tetapi karena kita sama-sama tahu firman sebagai background dalam menentukan keputusan hidup, aku taat itu jatah saya menjadi buat dari sakit. Tidak jarang kan, bahkan sering masakan itu saya ngaku kan, yo aku juga jarang sering juga katakan, Anda menikah dengan saya apakah bahagia?